Memang benar bahwasanya segala kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang Allah menurunkan nikmat dan anugerah tersebut melalui sebab, dan kita disuruh untuk berterima kasih dengan sebab tersebut. Allah berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka ilayal masir." Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, karena kita tidak ada di muka bumi kecuali melalui kedua orang tua. Benar, kita adalah makhluk ciptaan Allah, yang menanggung rezeki kita adalah Allah, tapi semuanya melalui kedua orang tua ketika kita masih kecil. Maka Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Jika kalian tidak mendapati balasan setimpal untuknya, maka doakanlah dia. Doakanlah dia. Oleh karenanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengingatkan akan hal ini. Beliau berkata, qala ba'dhu salaf, kufrun ni'mah minal kabair wa syukruha bil mujazat au bid du'a. Yaitu kufur kepada nikmat. Orang yang berbaik kepada kita, kita lupakan kebaikannya, maka termasuk dosa besar. Kemudian beliau berkata, adapun mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan membalas setimpal atau dengan mendoakannya. Sebagaimana hadis tersebut, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada kita, maka balaslah setimpal. Jika tidak mampu kau dapati yang balas dengan balasan setimpal, maka berdoalah untuknya. Bahkan Imam Zahabi berkata dalam kitabnya Al-Kabair Al-Kabirah As-Sab'un, kufru ni'matil muhsin. Di antara dosa besar adalah tidak bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW telah memberikan contoh luar biasa bagaimana mengingat jasa orang yang pernah berbuat baik kepada beliau. Baik yang memberikan jasa kepada beliau adalah orang-orang muslim, para sahabat, bahkan orang-orang kafir. Contoh seperti kaum muslimin, bagaimana Nabi SAW tidak pernah melupakan jasa Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau sering menyebut Khadijah. Bahkan kalau sudah beliau menyebut Khadijah, maka beliau memuji-muji Khadijah dengan pujian yang luar biasa. Beliau pernah berkata, Khadijah amanat bi idh kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika semua orang sedang kafir kepadaku. Wa saddaqatni idh kadzdzaba biyan nas. Dia telah membenarkan aku tatkala semua orang mendustakan aku. Wa wasatni bi nafsiha wa maliha. Dan dia membantu aku dengan dirinya dan hartanya. Dia tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah. Bahkan Rasulullah SAW terkadang menyembelih kambing untuk dibagi-bagikan kepada sadaikil Khadijah. Dibagi-bagikan kepada teman-teman dekat Khadijah dalam rangka mengingat Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikianlah akhlak Nabi SAW, tidak pernah melupakan kebaikan orang lain. Demikian juga Nabi SAW tidak pernah melupakan jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang telah banyak berkorban demi Nabi SAW di awal-awal dakwah. Bahkan Rasulullah SAW pernah memuji Abu Bakar di hadapan Abu Bakar langsung. Kata Rasulullah SAW, ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakar. Sungguhnya tidak ada harta bermanfaat bagiku seperti hartanya Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar. Abu Bakar ketika dipuji maka dia pun menangis radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ma nafsi wala mali illa laka. Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingatkan kepada para sahabat, Abu Bakar punya jasa besar bagiku. Bukan cuma orang-orang Islam yang diingat oleh Nabi. Bahkan orang-orang kafir yang pernah punya jasa kepada Nabi, Nabi ingat. Banyak contoh akan hal ini. Di antaranya ketika Nabi pernah ditolong oleh Mut'im bin Adi. Seperti ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, ingin masuk lagi ke kota Mekah, maka beliau dihalangi illa bijiwar Mut'im bin Adi. Maka Mut'im bin Adi menanggung, menjadi penanggung jawab bagi Nabi untuk bisa masuk lagi kota Mekah. Maka Rasulullah SAW ketika perang Badar, beliau menawan orang-orang musyrikin. Kemudian beliau berkata,
untuk mengingat jasa Mut'im bin Adi. Kata beliau, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i natlah, thumma kallamani fi haula'i natna, la taraktuhum lahu." Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, terus bilang kepada aku, "Wahai Muhammad, bebaskan tawanan perang Badar seluruhnya," maka aku akan bebaskan semuanya untuk dia. Kenapa? Karena dia pernah berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang berjasa kepada Nabi adalah Abul Bakhtari. Abul Bakhtari, dia pernah berjasa kepada Nabi dalam rangka membatalkan pemboikotan yang dilakukan kepada Bani Hashim di Syekh Abi Talib selama 3 tahun. Di antara orang-orang yang membatalkan perjanjian tersebut adalah Abul Bakhtari. Maka ketika terjadi perang, Rasulullah SAW berkata, "Ayyukum," atau "man kana yalqa Abul Bakhtari fala yaqtulhu." Siapapun yang bertemu dengan Abul Bakhtari, maka jangan bunuh dia. Kenapa? Karena dia pernah punya jasa. Maka ketika para sahabat bertemu dengan Abul Bakhtari, maka mereka berkata, "Ya Abul Bakhtari, laqad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an naqtulak." Rasulullah telah melarang kami untuk membunuhmu. Kenapa? Karena dia pernah berjasa. Ma'asyiral muslimin. Demikian juga ketika Rasulullah SAW dalam perang Hunain atau perang Taif, ternyata di antara tawanan ada kakak susuannya yang bernama Syaima, ditawan sebagai wanita musyrikah. Maka Syaima berkata, "Sampaikan kepada bos kalian, aku adalah kakak susuannya." Maka Rasulullah pun melihat Syaima, maka dia muliakan Syaima, dan dia berkata, "In ahbabti fa indi makramatun wa mahabbatun." Kalau kau ingin tinggal di sisiku, maka kau akan dimuliakan dan akan dicintai. "Wa in ahbabti an umatti'aki wa tarji ila qaumiki fa'al." Tapi kalau kau ingin aku berikan kau pemberian, lantas kau balik ke kaummu, maka silahkan. Subhanallah. Rasulullah SAW tidak lupa kenangan indah ketika dia masih kecil, kemudian pernah hidup bersama wanita ini sebagai kakak susuannya. Oleh karenanya, di antara ibadah yang agung adalah seorang tidak lupa dengan kebaikan orang lain yang pernah punya jasa dalam hidupnya. Kalau dia bisa membalas dengan setimpal, silakan dia lakukan. Jika tidak, hendaknya dia banyak mendoakannya. Tentu dalam hidup ini banyak orang pernah berjasa kepada kita, maka jangan lupa untuk mendoakan mereka. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, di antara orang yang jasanya tidak akan pernah kita balas adalah kedua orang tua kita. Rasulullah SAW pernah menegaskan akan hal ini. Dia berkata, "La yujzi'u walidun walidan illa an yalqahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu." Tidaklah seorang anak akan bisa membalas jasa orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya dalam kondisi budak, kemudian dia beli, kemudian dia jual. Kondisi inilah kondisi yang mustahil. Seorang mendapati ayahnya dan ibunya sebagai budak. Kalaupun ayahnya dan ibunya budak, belum tentu dia bertemu dengan mereka. Kalaupun dia bertemu kedua orang tuanya sebagai budak, belum tentu dia bisa beli budak-budak tersebut. Apalagi zaman sekarang tidak ada perbudakan. Oleh karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya
membalas jasa kepada kedua orang tua adalah perkara yang mustahil bisa kita lakukan. Karenanya ketika ada seorang Al-Yamani dari Yaman menggendong ibunya kemudian tawaf, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, maka dia berkata ketika dia tawaf menggendong ibunya, dia berkata anni laha ba'iruhal mudhallal wa in udhirat rikabuha lam udhar. Kata dia, aku adalah onta bagi ibuku yang tunduk kepada penunggangnya. Kalau hewan-hewan lain kabur dari ibuku, maka aku tidak akan kabur dari ibuku. Dia ingin menyampaikan bahwasanya saya menggendong ibu saya seperti saya seekor onta yang dengan senang hati, sukaria menggendong ibu saya. Tidak ada rasa berat bagiku, saya bersuka hati menggendong ibu saya. Ini ibadah yang luar biasa. Maka dia bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, atarani jazaituha? Wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas kebaikannya setimpal? Kata Ibnu Umar, la wala bi zafratin wahidah. Sama sekali tidak. Bahkan perbuatanmu menggendong ibumu dengan senang hati untuk mengajaknya beribadah, untuk tawaf di Ka'bah, tidak bisa membalas satu kesakitan yang dia rasakan ketika akan melahirkanmu. Zafrah itu nafas yang keluar ketika merasakan kesakitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Birrul Walidain, ada seorang dari Khurasan membawa ibunya, menggendong ibunya, kemudian melakukan ibadah tawaf bersama ibunya, maka dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, atarani jazaituha? Apakah menurutmu aku telah membalas kebaikannya? Kata Ibnu Umar, walau bitalqah wahidah min talaqatiha. Bahkan kau tidak bisa membalas satu kontraksi yang dia rasakan ketika melahirkanmu dari sekian kontraksi yang dia rasakan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua, kita kurang mendoakan orang tua. Kita kurang mendoakan orang tua. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri anak soleh, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya setelah meninggal dunia. Maka lihatlah diri kita, apa kita sering mendoakan kedua orang tua kita dengan tulus. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kebaikan-kebaikan orang tua dalam Al-Qur'an tentang bagaimana susahnya ibu, bagaimana mengandungnya, bagaimana melahirkannya, bagaimana menyusui, bagaimana merawat. Karena itu kebaikan-kebaikan yang kita lupakan ketika kita masih kecil, yang tidak pernah kita ingat di saat-saat susah. Oleh karenanya Allah langsung turun tangan untuk mengingatkan akan hal itu, agar kita tidak lupa, agar kita senantiasa mendoakan mereka dalam sujud-sujud kita. Bahkan sebagian salaf mengatakan, di antara bentuk bakti adalah mendoakan orang tua setiap salat. Ma'asyiral muslimin, jadilah orang yang ingat dengan kebaikan-kebaikan orang lain. Kapan kita telah berhasil, jangan lupa dengan kebaikan-kebaikan mereka. Sungguhnya keberhasilan ada sebabnya. Ketika kita telah menempuh sebabnya, kita harus berterima kasih kepada sebab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah dan pandai berterima kasih kepada manusia.